Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, telah banyak solusi daur ulang sampah plastik. Beberapa di antaranya didaur ulang menjadi berbagai kerajinan tangan seperti tas, tempat pensil, dan sebagainya. Dan sekarang telah muncul sebuah alternatif untuk pemanfaatan sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang menjadi sebuah kerajinan, yaitu EcoBrick. Nah, apa itu EcoBrick? Baik, telah hadir bersama kita Ibu Lailatul Fitri M. Hum dari TPPKK Kecamatan Indralaya Utara dengan inovasinya Dukung Eko, Peduli Lingkungan EcoBrick. Iya, selamat datang Ibu Lailatul Fitri. Lumayan jauh nih ya dari Indralaya Utara, Bu ya. Ini mengenai EcoBrick, Bu ya. Iya, Iya, apa sih Bu yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini, Bu? tentu saja ada beberapa latar belakang yang membuat kami mengapa pilihan kami pada EcoBrick. Satu yang mendasar itu adalah keprihatinan kami terhadap lingkungan, sampah, terutama ini sampah plastik. Ini satu hal bahwa kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan yang bersih, yang sehat, yang untuk kita nikmati bersama-sama dan generasi yang akan datang. Nah, jadi kami pada waktu itu melihat mau jalan ke lagi ada pembinaan gitu, terus kami melihat ini sampah plastik banyak sekali dan orang membuang sampah plastik itu tanpa ada tanggung jawab gitu kan. Nah, kita kan melihat loh kok seperti ini. Nah, dari situlah kami ada muncul gagasan kami bagaimana untuk pemanfaatan plastik ini jangan sampai dia menjadi masalah ke depan. Makanya dari situ kami bagaimana biar plastik ini kita manfaatkan dengan baik. Makanya salah satunya itu memang kami menggunakan EcoBrick. Tentu saja yang kami libatkan untuk sementara ini karena di sana itu kan pertama kami melibatkan remaja, Karang Taruna, kemudian kami juga melibatkan anak-anak. Kemudian karena di sana tuh kan ada di desa-desa kan terutama nih di desa tuh pasti ada SD, sekolah dasar, paling tidak ada PAUD, ada TK. Nah, bagaimana kami menanamkan kesadaran itu terhadap cinta lingkungan itu dari awal. Terus prosesnya sendiri bagaimana nih Bu? Pertama dari awal kami juga ketika ada kegiatan mereka juga ketika ada bungkus permen misalnya gitu kan, bungkus snack, bungkus makanan-makanan ringan, minuman itu jangan dibuang tapi diambil. Pertamanya itu kami tanamkan dulu, diambil, kemudian kan dikumpulkan dulu. Jadi kami minta Karang Tarunanya terlibat untuk mengambil sampah-sampah plastik di sekolah. Kemudian ketika ada kegiatan lain misalnya pengajian itu juga banyak juga yang menggunakan itu plastik. Kami juga untuk mengumpulkan dari rumah-rumah tangga itu kami minta dia untuk tidak membuang plastik ke sembarangan tapi dikumpulkan di kalau itu akhirnya diserahkan kayak semacam sampah itu dikelola lagi. Jadi yang plastik sama dengan yang sampah-sampah lain itu dipilah dulu. Terus, apakah pembuatan prosesnya itu digunting atau dihancurkan dulu? Seperti itu Bu, baru kemudian dibuat yang brick tadi, itu gimana tuh? Dicetak seperti itu atau bagaimana? Jadi memang kami pilah dulu nih, kita pilah dulu. Jadi yang plastik terutama nih yang bekas deterjen yang agak lembut lah ya, lebih tidak keras. Tapi memang ada yang mengumpulkan tuh misalnya piring-piring bekas atau plastik-plastik yang keras. Nah itu kami Bu kan gini, karena di Kecamatan Indralaya itu memang sudah ada bank sampah yang memang sudah ada pengelolaannya. Untuk yang di Desa Bakung kami fokuskan pada yang plastik-plastik lembut. Jadi yang semacam bungkus mie instan kayak gitu ya. Kita pilah berdasarkan warna nih. Misalnya kan yang warnanya merah gitu kan. Nah, kemudian yang lainnya kalau dia udah di satu plastik itu misalnya kayak deterjen kan macam-macam nih warnanya. Ya udah kita gunting-guntingan kecil gitu ya, jadi potong-potongan kecil. Yang baru kita bikin itu yang
di botol dari plastik-plastik yang cacahan plastik kecil tadi itu lebih kurang yang untuk satu botol yang 330 ya mili yang untuk air mineral kayak gitu. Nah, itu berat plastik yang kita gunakan itu 200 sampai 250 gram. Tapi kalau yang yang ada botol yang 600 miligram, nah itu lebih dari situ. Jadi kami sekitar 300 sampai 500 ininya. Beratnya ya. Beratnya itu. Kita padatkan lagi gitu kan. Itu dipadatkan semua ya. Jadi dipadatkan dari botol semua, dipadatkan sampai iya. Jadi setelah dicacah sampai tuh, selesai. iya, setelah dicacah, kemudian kecil-kecil, di bawah itu biasanya kita pakai yang biar dia agak warna-warni nih. Jadi yang di bawahnya, lapisan paling bawah itu yang misalnya plastik warna merah, warna Itu sesuai dengan ini aja Bu ya. sesuai dengan kreasi kita kreasi masing-masing ya. masing-masing ya. Ya itu. Jadi itu nanti hasilnya bentuknya kursi ya Bu ya. Kursi, Bentuknya. meja kursi, kemudian Meja kursi, baru tempat sampah. tempat sampah. Kemudian ini juga baru pas ininya tuh. Pas bunga juga bisa. Pas bunga ya Oh, ininya. iya. Tapi jadi pas banyak bunga, ya variasi hasil kerajinan dengan EcoBrick ini tadi Bu ya, Iya. luar biasa sekali. Ini sudah direplika di Indralaya Utara atau mungkin di kecamatan lain Bu? Gimana? sepengetahuan kami kalau yang untuk di Kabupaten Ogan Ilir itu memang baru kami yang memulai. Tapi jadi baru Indralaya memulai, kami tepatnya Desa Bakung, tapi pada waktu kemarin karena kan itu masih dalam wilayah Kecamatan Indralaya Utara, itu ada juga di Desa Pulas Mambu yang sudah bahkan dia sudah jauh lebih ini ya secara ininya, karena memang dia ada bantuan dari CSR dari Pertamina, jadi dia bisa mengelola misalnya tuh sudah ada mesin pencacahnya Pencacah sendiri gitu iya. kan, kemudian sudah ada pemilahan antara yang plastik yang lembut dengan yang Sama keras kayak ya. gitu Jadi ya. sudah ada alatnya sendiri Alatnya ya sendiri Bu ya. sudah ada untuk Oke. pembersihnya gitu Iya. kan ini. Oke, gitu. baik Ibu Bati itu sudah direplika juga ya. Artinya Iya. sudah banyak kecamatan lain PKK-nya menggunakan EcoBrick ini Bu ya. Nah itu kalau itu masih di Kecamatan Masih Kecamatan Indralaya beda Utara, desa tapi saja beda ini. desa ya. Iya. Iya, berarti itu udah direplika artinya Bu Iya. ya. Baik. Apa sih kelebihan dari inovasi Ibu nih? Ya kalau kelebihan kami pertama pada pembangunan kesadaran. Iya. Jadi kami juga mungkin itu kan hal yang biasa. Jadi EcoBrick pun bukan hal yang baru kan ininya, tapi kami pada bagaimana itu membangun kesadaran dan pelibatan atau partisipasi dari masyarakat luas ini terutama dari dari dini. Jadi dari anak-anak yang mulai usia tadi PAUD, TK gitu kan, SD. Nah, itu kita udah mulai bangun kesadaran nih tentang lingkungan. Nah, mungkin bedanya di situ. Jadi memang menanamkan dari usia dini Bu ya. Iya, Jadi dari kesadaran. PAUD sudah mulai menggunakan EcoBrick ini. EcoBrick Sehingga mungkin menjadikan sebuah kebiasaan Bu iya, ya dan untuk menjadi sampai budaya menjadi gitu kan. budaya di TPPKK-nya khususnya Iya. Indralaya Utara ya Bu Iya, ya. gitu ini. Baik. Baik Ibu, ini inovasinya sangat inovatif Bu ya. Kita mungkin masih banyak kurang waktu lagi untuk berbincang lebih lanjut lagi. Iya. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Bu? Boleh silakan. Ya, sahabat inovasi di rumah bahwa inovasi itu seperti yang disampaikan tadi itu bukan hanya suatu keharusan, tapi juga itu bisa menjadi mimpi bagaimana kita menciptakan ide-ide kreatif yang mungkin berguna untuk masyarakat dan menjadi nilai tersendiri bagi kita semua dalam berkarya, dalam berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Mungkin itu. Kemudian kami juga dalam pelibatan pembuatan inovasi ini juga kami juga mengajak di tempat lain, TPPKK lain, kemudian masyarakat juga, ayo mari kita membuat atau melakukan sesuatu yang lebih kreatif dan inovatif sehingga ini sangat berguna bagi masyarakat ke depannya. Iya, luar Ya, biasa begitu. sekali Ibu. Ada yang ingin disampaikan mungkin kepada Bapak Gubernur? Ini kami mengucapkan apresiasi dan banyak terima kasih kepada Bapak Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan, kemudian memberikan ruang yang sangat besar bagi seluruh masyarakat Sumsel, seluruh lapisan masyarakat untuk berinovasi. Dan juga tidak lupa juga ini dukungan dari tim penggerak PKK,
Kabupaten Ogan Ilir, dan juga ini tentu saja kami sangat berterima kasih juga kepada Balitbangda Provinsi dan Balitbangda Kabupaten Ogan Ilir yang betul-betul artinya serius menjadikan inovasi ini sebuah pilihan yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat. Dan ini bukan hanya sekedar ini juga, tapi juga ada fasilitas-fasilitas dan pendampingan yang diberikan oleh Balitbangda Provinsi dan Kabupaten. Demikian, Bu. Luar biasa sekali Bu Fitri ya. Inovasinya mengenai Ekobrik ini, semoga nanti sahabat inovasi di rumah dapat mencontoh ya, khususnya di TPPKK Indralaya Utara. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation, Bu Fitri. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah, Bu. Sahabat inovasi, Ekobrik tidak dapat mengurangi jumlah sampah, namun dengan membuat Ekobrik, plastik bekas dapat diubah menjadi sesuatu benda yang lebih visioner. Ekobrik adalah solusi yang baik karena sistem daur ulang plastik yang mengkonsumsi terlalu banyak energi, sementara sampah plastik membutuhkan waktu ribuan tahun untuk terurai. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, kami tunggu lagi inovasi selanjutnya di podcast One Day One Innovation. Salam inovasi.